خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih Allah sayang pada kita. Kita masih diberi peluang untuk bangun di pagi hari, bangun sebelum orang lain mungkin beraktivitas atau bersama-sama. Namun intinya di situ adalah menyadari bahwa masih diberi kehidupan. Ketika bangun kita sadar, kita menyadari, kita juga mengetahui hidup masih diberikan. Tapi kalau begitu bangun sudah beda gitu ya, maka tentu di situ akan menjadi bagian yang diperhatikan tidak sesuai dengan pada umumnya. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan membaca hadis dari subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umaro ala shadaqah. Al hadis wa fihi wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW mengutus Umar tentang sedekah. Al hadis, dan padanya adapun Khalid telah menyimpan pakaian besinya dan ia sediakan untuk sabilillah. Jadi ini di sini di mana Rasulullah SAW itu mengutus Umar tentang sedekah. Jadi sedekah itu pemberian, ya. Pemberian kepada orang lain, kepada keluarga mungkin, kepada handai tolan gitu ya, sesuatu yang diberikan untuk diambil manfaatnya. Jadi kalau memberi sesuatu pada orang lain itu harus ditimbang, diukur dan diperhitungkan tentang kemanfaatannya gitu. Karena boleh jadi ada orang yang menyerahkan sesuatu tapi apa sih manfaatnya gitu. Jadi sedekah itu pemberian dari sebagian yang kita miliki, dari harta yang kita miliki, dari kekayaan yang kita peroleh gitu, dari rezeki kita yang Allah titipkan gitu. Maka ada sebahagiannya itu untuk disedekahkan, untuk diberikan, untuk diambil manfaatnya. Dan sedekah pemberian dalam istilah lain itu infak. Infak, kemudian juga disebut mungkin zakat gitu ya.
infak mungkin, zakat, atau sodakoh, atau hadiah mungkin. Ini semuanya pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Bahkan sodakoh yang diberikan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, sodakoh itu akan menjadi bekal hidup ini. Jadi bekal hidup bukan hanya di dunia, tapi sampai menuju akhirat. Nah ini, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam wafat, meninggal dunia sampai ajal gitu ya, itu putus segala amalnya. Kemarin dikatakan itu kalau mati itu berpisahnya ruh dan jasad. Kalau wafat putusnya amal. Kemarin itu pengajian kemarin itu putusnya amal itu wafat. Kemarin kan ada ajal ya, ada mati, ada wafat, ada apa lagi? Ya itu istilah-istilah yang dalam kehidupan, akhir dari kehidupan. Nah sodako ini salah satu bekal ya yang akan terus mengalir gitu. Misalnya mensodakohkan kenceleng gitu lah kira-kira gitu ya, atau membuatkan kenceleng sebagai sodakoh jariah gitu, atau membeli Quran gitu. Datang ke toko kitab ada Quran, mana yang bagus gitu, beli 10 lah gitu, beli 10 kemudian diinfakkan, disodakohkan, diwakafkan gitu ya. Wakaf juga pemberian gitu. Nah itu bila kita melakukan sodakoh dengan penuh ketulusan, itu menjadi bekal. Nah kita ini setiap hari merenung ya, apa sodakoh yang telah diberikan hari ini, merenung ini. Jadi apakah dari kekayaan kita yang kita tumpuk-tumpuk dari dahulu ini, ada sebahagian kecil yang disodakohkan untuk bekal menuju akhirat. Nah, gitu. Jadi, apa ini yang harus kita hitung ya, kita pertimbangkan, kita amati, kita pikirkan gitu. Karena tadi apabila sudah ajal datang, wafat tiba gitu ya, kematian ia berkunjung ke kita gitu, maka putus segala amalnya. Nah sodakoh salah satunya, termasuk sodakoh itu memberikan nafkah kepada istri sodakoh, kepada anak sodakoh gitu ya, bahkan memberikan makan ke burung. Mungkin gitu, kita punya sawah misalnya, ternyata sawah kita diambil sebagian buahnya oleh burung gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi sodakoh gitu ya. Jadi ikhlas, jadi pemberian dari Allah diambil oleh binatang-binatang untuk menjadi makanan, mungkin itu jadi sodakoh. Jadi sodakoh ini sangat besar manfaatnya. Bahkan dalam hadis lain, as-sodakotu tatba'ul bala gitu. Sodakoh itu bisa menghapus ya bala teh. Apa bala? Ya malapetaka lah gitu. Malapetaka, kecelakaan gitu. Nah jadi kalau kita pagi-pagi ini sodakoh nih, mungkin ketika ada sesuatu hal yang akan mengerikan pada diri kita gitu, berupa apapun saya juga tidak tahu gitu ya. Nah maka bersodakoh gitu. Suka ada orang yang akan pergi keluar kota gitu ya, minta doanya kepada kita. Kata saya katakan, nanti kalau Anda berangkat dari rumah, di jalan ada yang minta-minta, sodakohlah gitu. Kenapa? Ya boleh jadi sodakoh yang nilainya menurut kita tidak seberapa mungkin, tapi orang yang menerima merasa bangga dan bahagia, kemudian dia berdoa gitu ya, itu bisa jadi penghapus, penggugur malapetaka ataupun bala yang akan datang kepada kita. Ini sodakoh ini besar sekali manfaatnya. Kemudian juga selain untuk
menahan, menggugurkan bala. Sedekah itu dapat mengeratkan hubungan. Nah ini, kalau kita sedekah kepada orang lain gitu ya, itu mengeratkan, mendekatkan yang semula kurang akrab, kurang dekat gitu ya. Nah maka sedekah bisa mendekatkan kekeluargaan. Apalagi kalau sedekah kepada saudara-saudara kita. Ini kan banyak orang yang mentelantarkan, atau bukan banyak, ada orang yang mentelantarkan keluarganya gitu. Padahal dia itu orang mampu gitu. Orang mampu tapi tidak peduli gitu ya. Nah, maka dengan sedekah kepada keluarga, kepada handai tolan bisa memiliki nilai yang berlipat dibanding dengan kepada yang lain, karena mengeratkan hubungan ini kekeluargaan. Jangan sampai kita dicap oleh saudara kita, duh boga dulur teh maju beunghar tapi pedita teh katulungan. Orang mereka gitu ya. Beunghar si beunghar mah gitu, tapi saya mah sebagai keluarganya tidak merasakan apa yang dia miliki. Nah, jangan sampai ucapan dulur teh mereka gitu gitu. Kan adalah istilah bahasa Sunda arika batur cenah, jadi dulur arika dulur jadi deungeun. Aya istilah geuningan. Arika dulur mah cenah, wah mane hese arika batur. Tah, jadi ucapan itu tuh bukan ucapan semata-mata ucapan, tapi berangkat dari perasaannya, berangkat dari pikirannya, baru mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya itu. Tapi kalau kita punya saudara kemudian kurang bagus, kurang baik terhadap kita, kita jangan mau diberi gitu. Karena yang paling bagus itu orang yang memberi. Orang yang diberi itu tidak sebagus yang memberi gitu. Kalau kita maunya menerima saja, nah ini belum termasuk kategori yang khairun, bahasa hadis nama khairun ya. Jadi manusia yang lebih baik itulah manusia yang al yadul ulya khairun minal yadi supla wabda biman ta'ul. Jadi orang yang paling bagus itu orang yang selalu ya digambarkan tangan yang di atas gitu ya, lebih bagus daripada tangan yang di atas. Artinya orang yang memberi itu adalah lebih bagus daripada orang yang menerima. Tapi sekali kita harus menerima gitu. Kenapa orang lain berbuat baik pada kita gitu. Jangan menolak, aduh sama yang gini-gini mah di kita mah sudah banyak, karena jangan begitu gitu. Karena boleh jadi pemberian kepada kita itu disalurkan lagi kepada orang lain, bisa jadi begitu. Jangan diberi, wah saya mah cinga tumbaratan ura bener kasih mana, jangan begitulah gitu. Dia itu dengan kereteg hatinya ingin memberi gitu ya, itu sudah satu anugerah. Saya suka memperhatikan ada orang gitu ya, ngasih apa saja gitu yang menurut kita ini kenapa gitu ya, tapi itu tidak semangsa memberi gitu lah. Kalau tidak ada jorojoy, dari mana jorojoy itu? Jauh-jauh dari nun, jauh di sana, begitu datang saya ingat hanya memberi ini seperti ini, mudah-mudahan bisa menerimanya. Ini merupakan satu goresan hati untuk beramal soleh. Makanya hidayah yang datang kepada kita itu banyak cara datangnya, banyak cara kita rasakan menerimanya gitu. Nah, makanya kalau ada petunjuk gitu ya untuk berbuat baik kepada siapapun, itu harus kalau bisa ditunaikan. Nah, juga di sini wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Adapun gitu ya, Khalid itu kan panglima perang. Khalid telah menyimpan pakaian besinya ini, dan ia sediakan ataupun ia sedekahkan ataupun ia sediakan untuk sabilillah. Jadi dia punya baju besi nih. Baju besi kalau nanti ada perang gitu akan saya berikan untuk sabilillah, untuk digunakan di dalam memerangi orang-orang yang mungkin perlu diberi peringatan dengan perang itu. Nah, namanya itu sabilillah, memerangi hawa nafsu gitu ya. Nah, kalau ada
mungkin sesuatu, jangan dikeluarkan sekarang, nanti kalau ada perlu saya keluarkan. Nah, bisa begitu gitu. Jadi bisa yang langsung, bisa juga persiapan untuk ke depan bisa dimanfaatkan. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, itu bicara tentang sodakoh. Dan sodakoh itu besar manfaatnya, dan boleh kita memiliki kekayaan, harta, kemudian dihitung-hitung, sodakoh, infak, kemudian infak, kemudian zakat, kemudian hadiah, terus apa lagi? Wakaf. Nah ini. Jadi kita bahkan kalau tidak memiliki sesuatu mah sodakoh mah dengan senyum menjadi gitu. Aduh saya mah harta riweuh gitu ya. Tenaga ngeserempok deh jika tuh senyum-senyum pada orang lain. Nah itu juga insya Allah termasuk sedekah. Itulah pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pengajian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendengar ada menerima hadis dari seseorang bahwa Rasul melarang katanya menutup bukan menutup masker, menutup dengan masker ya. Menutup ini nih bibir, hidung ketika sholat. Dan saya konsultasikan hadis itu dengan teman-teman yang agak banyak pengetahuan tentang kehadisannya. Memang hadis itu hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang biasa dimanfaatkan. Jadi kalau sholat mah dibuka aja gitu tah. Karena pun kadieu gitu. Tapi kalau sudah sholat ditutup lagi. Di situ nanti hadisnya di-share ya di grup untuk lebih lebih memperoleh informasi. Jadi share, jadi dibagikan. Memang itu penting. Karena kadang-kala seperti sholat sekarang kan kalau Rasul menyuruh untuk rapat, tapi karena wabah menjadi renggang. Renggang ini karena ada sebab gitu. Kalau nggak ada sebab rapat gitu kan, anak-anak tersebab ya ada gitu, benar gitu ya. Tapi semuanya tetap berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.